Pada akhir Agustus tahun 1939, kurang dari 2 minggu sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, kapal perang Jerman Admiral Graf Spee berangkat dari pangkalan laut Wilhelmshaven menuju Laut Atlantik Selatan untuk menjalankan misi yang akan diberikan kepadanya. Sebagai salah satu kapal perang andalan Jerman, Admiral Graf Spee dilapisi baja tebal dan dipersenjatai dengan 6 meriam 280 mm, 8 meriam 150 mm, dan 8 torpedo tube 53,3 mm, serta dirancang dapat bergerak dengan kecepatan maksimum 53 km per jam. 3 minggu setelah invasi Jerman ke Polandia yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua, Kapten kapal Admiral Graf Spee, yakni Hans Langsdorff, menerima perintah dari Berlin yang mengizinkannya untuk memulai misinya menyerang kapal kargo atau kapal pengangkut milik sekutu. 4 hari setelah menerima perintah, Admiral Graf Spee berhasil menenggelamkan korban pertamanya, yaitu kapal kargo SS Clement di lepas pantai Brasil. Meskipun begitu, Kapten Langsdorff tetap mematuhi perjanjian internasional dan memastikan tak adanya korban jiwa di pihak musuh. Namun hilangnya kapal kargo dan gangguan terhadap jalur pelayaran ini menarik perhatian sekutu. Demi menjaga keamanan perdagangan maritim dari ancaman Jerman, pada tanggal 5 Oktober, Angkatan Laut Inggris dan Perancis segera mengirim beberapa kelompok kapal perang dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memburu dan menenggelamkan Admiral Graf Spee. Namun beberapa minggu berlalu, Admiral Graf Spee masih berlayar bebas dan menjadi ancaman bagi kapal kargo sekutu di perairan tersebut. Terhitung hingga tanggal 6 Desember, Admiral Graf Spee telah menenggelamkan 8 kapal kargo tanpa terdeteksi oleh kapal-kapal perang milik sekutu. Di hari berikutnya, Admiral Graf Spee kembali bertemu dan menenggelamkan korban ke-9-nya. Beruntungnya dari kapal tersebut, Langsdorff dan krunya menemukan dokumen rahasia yang berisi informasi mengenai rute pelayaran milik sekutu. Berdasarkan informasi tersebut, Langsdorff segera mengarahkan kapalnya menuju lepas pantai Uruguay di dekat muara Sungai Plate. Dini hari tanggal 13 Desember 1939, para pengintai Jerman melihat sepasang tiang kapal dari kejauhan. Langsdorff menganggap kapal-kapal itu sebagai kapal pengawal dari kapal kargo yang disebutkan dari dokumen yang ia temukan. Segera ia memerintahkan anak buahnya untuk mempercepat kapal agar bisa mengejar dan mencegat kapal musuh. Namun faktanya, ketika Admiral Graf Spee semakin mendekat, mulai terlihat jelas bahwa kapal-kapal tersebut bukanlah kelompok kapal kargo, melainkan kelompok kapal perang Angkatan Laut Inggris yang terdiri dari kapal penjelajah berat HMS Exeter ditemani sepasang kapal penjelajah ringan, yakni HMS Achilles dan HMS Ajax. Kelompok ini ialah Force G, salah satu kelompok yang ditugaskan untuk memburu Admiral Graf Spee yang dikomandoi oleh Commodore Henry Harwood. Kapten Langsdorff jelas mengetahui bahwa ia diperintahkan untuk tak terlibat konfrontasi dengan kapal perang musuh. Namun hal tersebut sudah terlambat karena kapalnya yang sudah terlihat oleh pihak sekutu. Segera Langsdorff pun memerintahkan awak kapalnya untuk bersiap dengan pertempuran yang akan datang. Akhirnya pada jarak 14 km, Admiral Graf Spee menembakkan artileri utamanya ke arah HMS Exeter. Tembakan tersebut melesat dan hampir mengenai lambung kapal milik Inggris tersebut. Tak tinggal diam, Exeter segera membalas serangan tersebut dan kemudian berbelok tajam ke arah barat untuk membagi kelompok menjadi 2 divisi. Rencana ini dilakukan Harwood untuk memanfaatkan keunggulan jumlah kapalnya serta membagi tembakan dari Admiral Graf Spee. Meskipun beresiko, hal tersebut merupakan cara terbaik untuk mengalahkan musuh yang memiliki keunggulan dalam persenjataan. Melihat Exeter yang sendirian, Langsdorff segera memerintahkan para awaknya untuk memfokuskan seluruh artileri milik Admiral Graf Spee kepada kapal Inggris tersebut. Dengan bidikan yang akurat, tembakan tersebut sukses menghantam Exeter dan berhasil menghancurkan artileri depannya, memutuskan komunikasinya dan memicu kebakaran di atas kapal. Namun sebelum artileri Graf Spee menghantam kapal tersebut, Exeter telah meluncurkan torpedonya yang mengarah tepat ke kapal musuh. Menyadari Exeter dalam masalah besar, Harwood segera mengerahkan Ajax dan Achilles untuk bergerak lebih dekat ke kapal musuh. Hal tersebut dimaksudkan agar Admiral Graf Spee dapat mengalihkan targetnya dari Exeter, sehingga akan menyelamatkan kapal tersebut.
Dan di saat yang sama, Admiral Gillespie juga melakukan manuver tajam guna menghindari torpedo Exeter. Melihat dua kapal Inggris yang sedang mendekat, Admiral Gillespie segera mengalihkan targetnya dan menembakkan meriamnya ke arah dua kapal tersebut. Salah satu serangan Admiral Gillespie berhasil mendarat tepat di lambung kapal Ajax yang menewaskan selusin awaknya. Di saat yang hampir bersamaan, tembakan Achilles juga berhasil mengenai Admiral Gillespie meskipun hanya menyebabkan kerusakan kecil. Hingga saat ini, Admiral Gillespie yang terlihat sangat unggul dalam pertempuran perlahan-lahan mulai ditekan. Di tengah pertempuran sengit ketiga kapal tersebut, Exeter yang meskipun telah menderita kerusakan cukup serius ini kembali bergabung dalam pertempuran untuk membantu dua kapal lainnya dengan menggunakan artileri terakhirnya yang masih berfungsi. Tindakan berani ini membuat Exeter kembali menjadi target utama Admiral Gillespie. Dan memang meriam depan Gillespie ditembakkan ke arah Exeter yang sedang mendekat. Tak mau kalah, Exeter juga membalas serangan dengan menembakkan artileri terakhirnya. Dan dengan cepat dan tepat, tembakan dari Admiral Gillespie yang jelas lebih unggul ini berhasil menghantam Exeter, merobek lambungnya dan melumpuhkan artileri terakhirnya. Meskipun begitu, artileri yang ditembakkan Exeter sebelumnya juga berhasil menghantam Admiral Gillespie, walaupun tidak menimbulkan kerusakan yang serius. Hancurnya artileri terakhir dan kerusakan parah di badan kapal mendorong kapten kapal Exeter untuk menjauhkan kapalnya dari arena tempur. Di lain pihak, Langsdorff yang memiliki kesempatan untuk mengejar dan menghancurkan Exeter ternyata lebih memilih untuk berurusan dengan dua kapal Inggris pengganggu lainnya ini. Admiral Gillespie pun kembali menembakkan artilerinya yang tepat mengenai dan memberikan kerusakan yang cukup parah pada Ajax. Namun tak lama setelah itu, Langsdorff menerima berita dari awaknya bahwa tangki pengolahan bahan bakar kapalnya telah rusak, yang kemungkinan besar akibat serangan Exeter sebelumnya. Karena mesin diesel Admiral Gillespie yang hanya bisa menggunakan bahan bakar minyak olahan, Langsdorff pun membawa Admiral Gillespie untuk mencari pelabuhan terdekat dan merapatkan kapalnya ke pelabuhan Montevideo, Uruguay, negara yang berposisi netral. Sementara itu Harwood yang tak ingin melepaskan targetnya terus mengikuti Admiral Gillespie dari belakang. Langsdorff pun membawa Admiral Gillespie untuk mencari pelabuhan terdekat dan merapatkan kapalnya ke pelabuhan Montevideo, Uruguay, negara yang berposisi netral. Sementara itu Harwood yang tak ingin melepaskan targetnya terus mengikuti Admiral Gillespie dari belakang. Sekitar 16 jam kemudian, tak lama sebelum memasuki tengah malam, Admiral Gillespie pun berhasil memasuki pelabuhan. Segera setelah tiba, para awak kapal bergegas melakukan perbaikan karena Gillespie memang tak boleh berada di teritori negara netral lebih dari 24 jam, sesuai dengan aturan konvensi Den Haag. Namun pada kenyataannya, kerusakan yang diderita oleh Admiral Gillespie membutuhkan waktu perbaikan setidaknya sekitar 2 minggu. Dan yang lebih mengkhawatirkan, kabar dari intelijen Jerman mengatakan bahwa kapal induk HMS Ark Royal dan battle cruiser HMS Renown telah bergabung dengan Ajax dan Achilles yang sedang memblokade satu-satunya jalur pelarian kapal mereka di muara Sungai Plate. Tapi fakta di medan ternyata hanya kapal penjelajah berat yang sudah tua dan usang, yakni HMS Cumberland yang bergabung pada saat itu. Percaya pada laporan Inggris, Langsdorff segera berdiskusi dengan para komandannya di Berlin. Ia diperintahkan untuk tak membiarkan kapalnya ditahan oleh pemerintah Uruguay karena takut mereka akan mudah dibujuk dan bergabung dengan pihak sekutu. Admiral Gillespie pun diberi pilihan untuk berlayar menuju Buenos Aires dan mencari perlindungan di sana, di mana pemerintah Argentina akan menahan kapal ini atau menenggelamkannya di muara Sungai Plate. Tak ingin kapalnya ditahan oleh pemerintah Uruguay atau mempertaruhkan nyawa krunya untuk berlayar menuju Argentina, Langsdorff pun memutuskan untuk menenggelamkan kapalnya sendiri. Segera di malam hari tanggal 17 Desember, kapal perang Jerman Admiral Gillespie mengangkat jangkarnya dan perlahan berlayar keluar pelabuhan. Tak lama setelah berhenti cukup jauh dari pelabuhan, Admiral Gillespie pun kemudian diledakkan menggunakan bahan peledak yang sudah ditempatkan di dalam kapal. Di tengah kobaran api dan kepulan asap, Langsdorff dan krunya telah dipindahkan ke kapal milik Argentina, bergerak menjauh meninggalkan Admiral Gillespie yang perlahan mulai tenggelam.
Beberapa hari kemudian di salah satu kamar hotel di kota Buenos Aires, Argentina, Kapten Hans Langsdorff berbaring di atas bendera perang kapal Admiral Grauspy menggunakan seragam lengkap dan kemudian menembak dirinya sendiri. Pertempuran River Plate menjadi kemenangan besar yang tak terduga bagi Angkatan Laut Inggris dan menjadi dorongan moral bagi mereka untuk menghadapi pertempuran yang akan datang.